kita bilang ya, MC kita bilang ini siapapun yang kalah di sini bakalan pulang menyusul Bigetron. Sayang banget sih, nggak ada yang akan mau pulang pasti. Tapi kalau misalnya dilihat dari RRQ sendiri juga dengan banyak gerakan mereka ya kayaknya udah pede banget sih. Harus sih, karena emang ya namanya turnamen, namanya pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Dan Mai Sirano di ban, Dolia, Yuhuan, Arli lepas. Jia bakal pakai Arli. Kalau misalkan dia dapat space, sebenarnya Jia punya keputusan decision making yang sebenarnya kadang-kadang kalau dilihat ya karena terpaksa. Kita pernah lihat Arlinya nge-flank, ya karena terpaksa, karena nggak ada pilihan lain, nggak ada kayak winning condition lain selain dia ngelakuin flank, makanya dilakuin itu. Dan akhirnya Mahadewa bakal dapetin Augran ya, dapetin Ladiesen juga. Menki mungkin bisa keluar di sini, tapi kalau Menki nggak masalah, atau Musashi bisa diambil sama RRQ. Tapi dengan ngelihat permainan Bayang sekarang, Menki kemungkinan bakal di-pick. Dan Ladiesen sebagai counter Augran juga destructive build-nya beli banget dari Path of Passing-nya tuh ganggu Augran buat gerak. Dan ternyata Dun yang diambil sama RRQ. Iya, tapi ini dunia bakal dimainin sama Bay atau sama Nightmare? Karena Nightmare termasuk kelas lane yang cukup ini ya agresif ya menurut aku ya. Dia ngebawa Dharma dan juga kemarin sempat bawa Biron ya. Jadi menurut aku emang harus dikasih hero-hero fighter yang memang berani buat fight gitu. Kalau Nightmare ya. Tapi ada Sunbin yang diamankan oleh RRQ. Karena ada efek silent juga, mungkin ini buat nge-counter juga pemain-pemain Mahadewa ketika tim fight besar ya. Dan langsung ada Long yang diamankan karena Arli udah dipegang oleh Jia. Masuk ke dalam bending phase yang kedua, Ladiesen udah pasti bakal bukan Ladiesen. Dari Princess Pearl bakal ditutup karena Ladiesennya yang diamankan oleh Mahadewa. Mereka masih bisa bawa mid burst kalau mereka mau. Dari RRQ masih ada Angela, masih ada Yuhuan mid kadang juga. Jadi masih cukup banyak pilihan untuk RRQ. Ya, dan juga Sunbin pilihan yang bagus ya buat Mahadewa sebenarnya, makanya mungkin di block pick aja Mahadewa kayak RRQ ngambil Sunbin bagus sama Arli, Sunbin bagus sama Dun, dia punya time flux yang oke banget buat sustain front line-nya juga. Dan Heino-nya udah di ban karena emang salah satu hero-nya dari 663 juga. Angela mungkin bisa diambil, Yuhuan mid juga masih oke banget, mungkin Yuhuan mid ini bakal oke, tapi mereka butuh badan. Yuhuan mid yang bikinnya agak ketengki-tengkian itu juga masih bisa sih. Hybrid ya? Iya hybrid. Untuk build hybrid, tapi Heino yang bakal ditutup sama Mahadewa, masih ada Mozi juga sih sebenarnya untuk mid kalau memang mau main poke ya. Mozi bisa. Masih ada Soye juga sebenarnya. Soye kayaknya lebih oke dibanding Mozi kan? Hah? Enggak kah? Siapa? Soye. Soyue? Soye. Mungkin kalau misalnya Kalau yang api-api. Oh Zoyu. Zoyu. Tapi kalau Zoyu ya, aku kurang suka sih. Kenapa? Karena menurut aku damage-nya nggak terlalu berasa sih di early. Iya, buat Dan kalau ngomongin clear juga nggak cepet-cepet banget. lumayan lama ya, karena mainnya emang ke tower, damage overtime. Iya. Zoyo ya, itu mungkin jadi pilihan, tapi kalau misalkan kita lihat kayak butuh burst karena Augran lawannya. Bisa nge-trap juga, bisa main Angela atau Zia. Oke. Zia bakal masuk ke line up kita kali ini. Biron. Seru-seru. Seru-seru, akhirnya Zia bisa diambil sama RRQ. Tapi kalau ngomongin burst nggak terlalu burst banget sih sebenarnya Zia. Iya, nyebelin itu dia ya tetap bisa damage ke arah tower, dia bisa nge-buff teman ke level 25. Dan Zia punya pasif, dia pasif level 15 lebih cepat dibandingkan hero lain. Benar. Iya. Alain ini dipegang sama Nightmare dan berarti Dunia akan masuk ke arah jungler ya. Dan yang kita tahu juga sebenarnya memang Zia ini bagus karena memang ada efek knock up-nya ya kan dari Divine Punishment-nya. Jadi menurut aku cukup oke sebenarnya untuk nahan ngasih efek CC juga dari sisi RRQ. Dan menggebawain Zia ini termasuk draft yang cukup beresiko. Iya, Karena depannya cuma Dun doang dan Zia tuh bukan tipe yang support yang bisa maju-maju. Oke lah mungkin magic damage-nya sakit tapi bukan tipe yang hero bisa tahan badan di depan. Berani banget sih mereka bisa ngambil Zia di sini ya. Lumayan berani sih. Lumayan berani karena ini juga lower ya, lower bracket di mana salah satu kalau misalnya mereka kalah ya mereka harus pulang. Tapi ya iris what iris. Kalau misalnya kita ngomongin RRQ dengan kekuatan mereka sebenarnya mungkin bisa ya. Bisa banget itu menjadi possible. Mungkin kita bakal lihat 2-0 atau 2-1. Ini adalah best of 3 series. Marshall kita udah kasih lihat. Mungkin kita akan masuk ke game. Dan ini dia untuk draft pick-nya kalian bisa lihat juga mereka pick apa. Di lower match keempat kita, match kedua hari ini. Ini dia, let the battle begin. Silakan caster. Yes ini dia untuk lower bracket kita yang dimana satu tim akan mengangkat kaki mereka dari Honor of King Indonesian Qualifier babak final stage antara RRQ dan juga Mahadewa. Tapi kalau ngomongin draft ya Han, aku lebih suka Mahadewa sih.
draftnya ya. Jujur ya. Karena ini draft yang biasa dipakai Iya. sama pemain-pemain. Dan juga udah ada ganking juga ke arah bawah. Ada time bomb di sana. Cuman dari tadi nungguin sebenarnya. Mana ini predik gak nongol, giliran aku lagi predik Araki gak nongol-nongol ya. Kayak kan jadi catch kan makin nanti Araki nih. Tapi gak masalah. Sedikit bercanda guys. Cuman ya ini kalau misalkan dari draft pick iya. Mahadewa pakai draft pick yang ya usual yang biasa dipakai di turnamen kali ini. Sedangkan dengan ada Zia di sini mungkin agak sedikit diragukan. Tapi Zia bukan hero yang jelek. Gak jelek sebenarnya, Iya. cuma buat tim fightnya bener-bener ngandelin Dun doang buat di depannya ya. Masa Sunbin lah, oke Sunbin karena Sunbin yang bakal ngasih efek silence. Tapi Yep kali bakal coba di-punish dan itu dia bye. Dengan rotasi yang begitu agresif, langsung nge-punish satu pemain dan Yep yang tumbang first blood jatuh ke tangan dari Araki di menit 1,5. Iya dan emang ini kalau kita ngomongin RRQ ya mereka juga dapat dukungan kayak gini tuh mereka ke-boosting banget. Jadinya emang mereka semangat banget dan kali ini kita lihat dari Amy dan juga Mons bakal coba untuk ngambil bagian atas ada River Spirit yang ke-up. Nightmare juga dengan hero andalannya yaitu Alain. Pasti bakal nggak terlalu main agresif karena udah ngelihat ada 2 orang dan rotasi darinya ke atas juga dan Bai nggak diganggu sama sekali dengan Dunnya. Dia kita udah ngeliat beberapa kali emang Bai main Dun dan emang ini team fight mereka main 5 man saling percaya satu sama lain. RRQ udah bukan RRQ yang dulu cuma ngandelin Bai doang. Iya, kalau kita ngeliat mungkin dia kadang main Yuhuan support terus ya. Sekarang udah bawain tank jungler juga dan audience voting kita 75% untuk RRQ. Dan kali ini Jia bakal coba untuk tarik ulur aja di area bawah. Masih punya Maple Dance, masih bisa mundur. Masih bisa survive sendirian dari gempuran 2 pemain. Sementara dari Mahadewa udah mulai kelihatan. Invasi ke area jungle kali ini bakal coba mengusir Gap dan juga Amy. Sementara Bayo masih bisa untuk at least bertahan. Karena kalau misalnya mereka coba untuk main agresif pun kayaknya bukan target yang diinginkan karena NX-nya masih cukup free di area bawah. Betul dan juga ini kalau kita lihat emang dari network goldnya masih diamankan sama RRQ hanya sedikit aja. Karena rotasi kepegang ya sama Zianya yang main ini juga ngebut gitu kan buat dapetin EXP lagi juga dari pasifnya. Mungkin kemungkinan besar sih antara Bai yang bakal di-buff ke level 25 atau Jia yang bakal di-buff. Karena kalau misalkan emang yang di-buff itu Bai level 25, dia bakal jadi tanker yang kuat banget. Sedangkan oleh Jia ya, dia bakal punya basic hit yang bisa buat nge-burst dan juga nge-delete orang tuh cepet juga. Iya, tapi Nightmare maju kali ini, Meteor kira memang connect. Oh enggak ternyata, masih miss ke arah Mamons dan masih bisa mundur juga Mamons karena cuma ngepok aja ya dari kedua kelas lane ini. Sembari menunggu mungkin akan ada Overload dan juga Tempest, dengan adanya Tyrant yang akan muncul dalam waktu 20 detik ke depan. Sementara dari Mahadewa ini bener-bener nge-press banget landing dari Jia sendiri. Gauki kelihatan sendirian aja, jadi harusnya posisi dari Jia ini agak maju ke area depan, masih bisa mundur dengan Maple Dance. Overburst memang boleh dibuka kali ini oleh Yep, cuma lihat dari 663 memberikan satu eksekusi yang begitu baik. Kita tahu ada Universal Law yang sempat di pop up hanya ngeberikan pop aja ke arah NX-nya jadi harus mundur karena dia low banget. Iya dan ini warna agak sedikit rugi harusnya tapi harusnya bakal tetap di-commit sama tim RRQ karena Arlia tadi low HP, sekarang udah bisa buat ngisi darahnya lagi, udah ada destructive dilat juga langsung coba di set up kali ini. Bakal diamankan lagi, bakal coba dicolong sama tim Mahadewa dan ternyata Bai masih bisa ngasih bakal di war lagi, udah langsung keluar cuma masih ada death assassin dari Nightmare. Di mana Amy masih bisa selamat, Amy memegang oleh Mons, bakal menjadi target yang mungkin hilang dan tumpah di tangan RRQ 3-0 di early dan Jagala bakal dihabiskan di tangan RRQ apalagi buff dari Azure Golem ini bakal up tentunya. Wow, itu kerugian banget sih buat Mahadewa. Mereka nggak dapetin Tyrant-nya, mereka kalah fight-nya. 2 pemain hilang, Yep dan juga Mons memang lini depan dari Mahadewa. Tapi sekarang RRQ mereka bisa pegang map control ya karena ini bakal ngasih space yang jauh banget ke arah Jia. Karena mau nggak mau NX ini harus agak sabar nunggu Yep udah mulai spawn kali ini dan mulai memberikan coverisasi lagi di area bawah. Yep maju ke area depan memang belum punya outburst, so gak akan ada team fight yang terlalu signifikan dari Mahadewa. Dan RRQ pun langsung disengage. Iya, ini berat ya kalau kita lihat dari Mahadewa. Kayaknya untuk menghadapi tim fight dari tim RRQ, apalagi adanya time lapse ya. Dan udah Venomous Staff yang udah jadi dari 663, dia bikin sepatu juga yang buat rotasi ya. Jadi sepatu yang buat nambah movement speed yang dia bikin. Dan juga dari Jenny selalu ditarget sebenarnya sama Mahadewa. Kayak tadi di bawah Autumn Storm ditungguin payungnya. Iya. Jadi langsung di outburst juga sama si Yep. Cuman ternyata 3 lawan 1 tadi masih bisa di backup sama 663, ada Gauki juga dan time flux-nya. Jadi masih bisa banget buat di cover Jia ya. Iya, ini RRQ mostly udah dapetin itemnya ya, outburst udah mulai dibuka. Jia terpick off, tiba-tiba cukup cepat hilangnya di area bawah.
Padahal 4 lawan 3, tapi tiba-tiba Jia-nya ke pick off. Ya, kena Kayaknya kena Flaming Palm ya. Kena Flaming Palm dan langsung di outburst juga sih sama Yep. Jadi outburst di Flaming Palm dan saya nggak sempet sama sekali buat ngebuka Maple Dance. Dan kali ini masih ada Universal Law dari 663 buat nge-clear minion bagian bawah. Dan di atas juga masih di-push tentunya sama Mons. Karena tadi emang dari Nightmare turun, teleport sebenarnya buat nge-cover Jia-nya. Tapi Jia-nya sayangnya udah tumbang duluan, sedangkan di atas lagi ada buy one lagi Nightmare udah low HP. Nightmare low HP teman-teman, OBS kameramen Nightmare hampir tumbang, belum pindah. Ya Nightmare udah hampir mati. Kita masih nggak ngeliat ya buy one-nya gimana, tapi kayaknya Nightmare udah buka Death at Sunset-nya. Nightmare harus recall di bagian kelas lane tadi yang dimana buy one sama Mons pakai Force Suppression dan dia juga masih bisa buat namanya to survive karena dia bisa nge-lifesteal. Iya, tapi memang sayangnya tadi Nightmare udah kecolongan tower atas ya, jadi udah nggak ada protection lagi sebenarnya untuk Nightmare sendiri, jadi mainnya harus agak sedikit pasif. Sempat dipush sama Mons tapi di area bawah memang ini pressure-nya nggak berhenti-henti dari Mahadewa. Jia bakal coba untuk mundur, outburst dibuka lagi. Memberikan knock up, knockdown ke arah Jia sendiri. Sementara dari Amy maju ke arah depan. Conductor Soul-nya langsung connect ke arah Jia. Dan Amy terlihat kuat dengan Ogre-nya kali ini. Masih ada Divine Punishment dari 663. Cuma dari Mahadewa mereka cukup nge-punish Jia. Karena itu udah target yang krusial banget untuk Mahadewa. Iya, dan juga kan ini ada satu culik. Amy bakal coba untuk ngambil satu buff tapi dia gagal. Dan Amy bakal menjadi bayarannya. Dia sendirian. Gak punya Conductor of Soul, dia hilang kali ini. Yep, bakal coba untuk mundur pelan-pelan, gak bisa di cover sama sekali. Gue juga gak tahu keputusan Amy, kenapa dia harus ada di sana. Dan ketika Amy ini tumbang, akhirnya jadi jungle kebuka. Gak punya smite lagi buat nge-secure dia punya Crimson. Diambil langsung sama Bai, beberapa campnya. Dan ada Ayam yang ternyata dari Bai bakal memilih untuk nge-push terlebih dahulu karena udah hilang tower di atas ya. Jadinya emang kayak butuh pressure lagi dari tim RRQ, apalagi RRQ udah kehilangan tower outer juga di bagian bawah. Dan Jia-nya ini lagi-lagi sering keculik untuk saat ini. Iya, Jia nih kayaknya harus perhatiin positioning dia sih, karena sering banget dia di depan sendirian. Mungkin dia punya Autumn Storm, tapi itu nggak cukup karena damage dari Enix ini juga lumayan berasa. Bermain secara objektif kayaknya kunci buat Mahadewa dan sekarang RRQ mereka akan lebih fokus untuk dapetin Overlord-nya tanpa bisa dikontes. Sementara di area mid, 663 diculik oleh Yep dan juga Asherity. Ya susah ya karena nggak punya escape juga dari Zia. Dan kali ini dari tim Mahadewa bakal coba untuk ngamanin tower bagian mid lane. Tentunya Bai udah half HP bakal dimajuin lagi. Ada Storm Strike menuju ke arah belakang. Langsung di dead cut saja juga sama Nightmare. Tapi ya Nightmare sendiri Meteor Kill udah keluar juga. Bakal di knock up juga tentunya sama seorang Yep. Jia harus mundur. Infinite Fast udah keluar juga dari Enix. Dan Jia masih bisa melarikan diri. Mundur ke bagian belakang. Jia tertangkap. 3 lawan 1 dan Jia-nya hilang lagi. Di tangan Mahadewa. Kok dia bisa di depan situ ya? Dia balik pakai payung, jadi dia dikejar sama tim Mahadewa, jadi mau nggak mau harus balik ke belakang. Dan udah ditungguin juga payungnya sama tim Mahadewa. Tapi posisinya jauh banget dan aku rasa RRQ mereka terlalu maksain team fight sih. Itu menurut aku bukan fight yang necessary banget sebenarnya untuk RRQ. Karena mereka udah nggak bisa nge-kontes turret di area midnya. Karena menurut aku kan posisinya 663 tumbang. Jadi tim fightnya itu bakal jadi 4 lawan 5 kan buat Mahadewa sendiri. Sementara RRQ mereka dapetin overload dan overloadnya memang masih bisa ngejalan sih. Cuma Mahadewa sekarang posisinya mereka dapetin 4 tower. So map controlnya masih bisa dipegang sama Mahadewa. Mereka bisa invasi ke jungle dari RRQ kapan aja. Dan Bai harus mulai perhatiin juga sih timing buat Unreal Blade-nya. Karena menurut aku ketika dia buka Unreal Blade itu udah pasti bakal di follow up sama teman-teman dari RRQ. Dan kalau misalnya timingnya nggak pas untuk nge-follow up, posisinya Jia bakal ketinggalan jauh, dia bisa ke pick off, Nightmare juga tadi posisinya nggak bisa langsung ngincer ke arah Enix. Jadi ini tim fight-nya harus rapi banget buat RRQ, mereka nggak boleh terburu-buru. Ya, ini Flaming Palm sih, emang agak PR ya buat nge-deny Flaming Palm pakai Maple Dance. Jadi sebenarnya gold nggak terlalu jauh lah, RRQ masih punya winning condition di sini. Bahkan dimajuin lagi Yep, ngasih shield. Ada Tyrant yang ke enhance juga, nggak boleh terlalu bonyok karena Tyrant bakal di start tentunya sama tim Mahadewa. Bisa banget buat di steal, mereka itu punya Universal Law, mereka punya time lapse juga dari Sunbin. Kayak bakal di fightin lagi, Unreal Blade udah keluar karena Mons. Bakal di kiting lagi di arah Tyrant, apalagi Nightmare juga udah siap kali ini. Masih ada time bomb yang masih nggak connect, tentunya baik kena Flaming Palm yang sakit banget dari Enix. Tyrant udah mulai dicicil lagi di kiting sama teman-teman dari tim Mahadewa, sedangkan di bagian mid lane juga bakal di push sama Mon. Bai mencoba untuk nge-steal, kali ini bakal di reset, time dan bisa keluar, bakal dimaju dan Death at Sunset diusir mundur di zone sama Nightmare. Masih ada Meteor Kill, tapi sayangnya pemain dari tim Mahadewa udah menerima damage begitu banyak. Universal Law, Conductor solo keluar juga Amy, mencoba bertahan tapi pemain dari RRQ SP Bai tumbang dengan Flaming Palm dan Infinite Fast dari Enix bakal menyamu bersih. Pemain dari RRQ hujan badai,
tumbang Hauki. Bakal dikejar karena udah ada flash dari aksi already. Bisa ke Nightmare. Seorang diri. Tidak bisa melakukan apapun dan membantu pemain dari RRQ kali ini. Wah, itu padahal universalnya udah bagus. Posisi dari Jia masih bisa di pick up oleh pemain-pemain dari Mahadewa. Nightmare udah ngezoning 3 pemain di belakang. Cuma sayangnya gak ada yang nangkep ke arah Enix-nya. Enix-nya free banget. Dia Flaming Palm, dia riding the wind. Gak ada yang bisa nahan damage dari Enix dan Mahadewa. Dengan begitu cepat mereka mendelete 4 pemain dari RRQ. Kalau kita melihat instant replay presented by Living by Mandiri, memang Tyrannya reset, tapi lihat Nightmare ngezoning 3 pemain di belakang, plus Yepnya maju ke area depan, Stampede-nya kena ke arah Bay. Ketika memang 2 pemain sudah hilang, tapi lihat posisi dari Enix gak ada yang nangkep. Nightmare udah gak punya HP yang banyak, karena dia udah dead sunset ke belakang, jadi posisinya dia udah gak bisa ngejar lagi Enix-nya, udah gak ada yang bisa megangin Enix, karena kayak efek sisinya juga kurang sebenarnya dari RRQ. Iya itu target locknya Enix ya, itu Flaming Palm-nya langsung ke Jia coy. Kalau misalkan Jia udah punya Flaming Palm, udah Maple Dance udah dipakai. Flaming Palm sih bakal sakit banget. Jadi kalau misalkan udah kena sekali Flaming Palm, biasanya Arli itu bakal mundur buat nge-lifesteal lagi. Tapi ini bakal dijepit, tiba-tiba pemain Mahadewanya kepotong, gak punya ultimate dari Yep. Timelapse-nya terlalu cepat kurasa, ada masih ada Infinite Fast yang dibuang sama seorang Enix. Di saat yang sama juga Amy bakal coba untuk masuk kena Wind Slash, dia coba untuk mundur lagi, coba untuk dikejar-kejar sama pemain dari tim RRQ. Namun ternyata mereka memilih untuk mundur. Unreal Blade-nya disengage karena mid lane lagi push. Kalau misalkan kalah War di sini bisa di end game ya sama Mahadewa. Sebenarnya targeting dari Nightmare udah jelas banget ya. Ke lini belakang dari Mahadewa ngincer Enix, cuma masalahnya Enix-nya ini peka banget sama pergerakannya Nightmare. Ketika Dead at Sunset dibuka ke arah belakang, dia udah tahu dia pasti bakal diincer duluan. Dan Enix langsung repositioning, dan posisi repositioning ini yang ngebuat sebenarnya Enix susah banget buat dikejar sama pemain-pemain RRQ lainnya. Kecuali mungkin Bay, Unreal Blade-nya langsung ke arah Enix. Iya, Over langsung diamankan oleh Mahadewa. bener kayak buat mancing Infinite Fast ya setidaknya ya. Kalau misalkan dia Unreal Blade-nya karena Enix. Iya, karena nggak cukup buat Nightmare doang. Nightmare mau gak mau kalau misalkan mau ngejar ke arah long udah pasti dia pengen front to back sebenarnya men, pengen nge-bypass gitu kan dia pakai Dead at Sunset. Cuma kalau misalkan dia pakai naganya Infinite Fast di saat di early kayak gitu, yang kepotong malah menjadi RRQ-nya, Nightmare di belakang. Gak ada siapa-siapa di sana. Infinite Fast-nya ke depan, jadi barang frontnya gitu kayak ya front to back-nya sulit karena adanya Infinite Fast dari si Long dan juga kayak front line dari tim Mahadewa ini kuat banget. Augran dan juga Zhang Fei punya shield. Dan Jia nih harus benar-benar nempel sama Gauki sih. Karena Sun Bin punya time flux yang bisa nambahin movement speed juga dan ngerigin HP. Jadi bukan Gauki yang nempelin Jia, tapi Jia yang harus nempelin Gauki. Karena posisinya Jia gampang banget ke pick off sama pemain-pemain dari Mahadewa. Lihat kena Flaming Palm aja, Nightmare harus langsung mundur. Ini damage dari pemain-pemain Mahadewa udah lumayan berasa. Enix dapetin early yang bagus banget. Snowball sekarang hitungannya untuk Enix. Karena dia udah pecahin tower di area bawah 2 kali. So udah pasti dia bakal unggul dari segi network, unggul dari segi item. Dan sekarang RRQ mereka harus bermain lebih defensif. Mahadewa ngebawain draft yang bagus banget di game pertama. Ya, udah dapet offacing dan mereka masih ada PR buat ngelarin naga-naga ini. Destructive Village-nya udah di zoning out aja ke arah high ground tower bagian atas. Bakal diamankan oleh tim Mahadewa dengan cukup mudah juga. Hasilnya bagian mid lane. Infinite Fast keluar juga udah keperok. Ada roar yang dibuka juga di mana Nightmare bakal coba untuk maju. Dead at Sunset mengejar ke arah seorang Ladies dan aksi udah punya flash untuk melarikan diri juga di belakang masih ada lagi Wind Slash dari Bay. Coba disuruh mundur. Di mana Morse masih bisa force suppression tapi Jia ya tumbang lagi-lagi. Dia hilang terkena Flaming Palm. Langsung dibakar dengan naga. Pasti ada defense punishment. Dibuka lagi. Amy menerima damage begitu banyak tapi masih bisa lifesteal lagi. Blood Trace-nya keluar. Nightmare diangkat dan dijatuhkan rata dengan tanah. 3 seorang 663 dan juga tinggal seorang Gauki tersisa untuk melakukan defense. Ada 1 minion. Crystal terekspos. Langsung dihabiskan di tangan tim Mahadewa 1-0. Mahadewa berhasil setidaknya